Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan belajar bareng. Nah, kali ini kita bakal share mengenai soal TWK pada CPNS nanti, dan semoga kalian lolos pada CPNS tahun ini ya. Tetap semangat dan ayo kita latihan terus biar nanti bisa mengerjakan soal TWK. Langsung aja kita ke soal nomor 1. Kalau kalian bisa menjawab, jawab dulu. Nanti baru jawabannya muncul. Biar apa? Biar kalian juga semakin mateng dan bisa juga buat berlatih. Oke, langsung aja nomor 1 ya. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto melakukan fusi partai politik. Berikut adalah kontestan pemilu pada masa Orde Baru. A. P3 PKB golongan karya. B. P3 PDI Perjuangan golongan karya. C. P3 PDI golongan karya. D. PDI Demokrat dan Gerindra. Atau E. PBB PDI dan PAN. Tepat sekali, jawabannya adalah yang C, yaitu P3 PDI dan golongan karya. Pembahasannya, kelompok pertama melakukan fusi adalah partai-partai politik berideologi Islam, yakni Partai Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Muslimin Indonesia atau PARMUSI, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, dan Partai Islam atau PERTI. Dikutip dari buku Strategi P3 tahun 1973 sampai 1982 karya Umaydi Radi, keempat partai Islam ini melebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 terhitung sejak 5 Januari 1973. Nah, 5 hari berselang, tanggal 10 Januari 1973, giliran kelompok nasionalis plus 2 partai agama non-Islam yang meleburkan diri, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau MURBA, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI, serta Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, dan Partai Katolik. Hasil fusinya menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Di tengah-tengah dua kubu itu, Golkar ini sebagai pendatang baru yang langsung memenangkan pemilu pada tahun 1971 dengan telak. Oke, lanjut ke nomor 2. Di negara Indonesia, kemajemukan rakyat harus selalu diarahkan pada persatuan dan kesatuan bangsa supaya menciptakan A. Kelestarian alam untuk generasi yang akan datang. B. Kestabilan dalam memperkuat kepentingan pemerintah. C. Persaudaraan menuju persamaan bahasa dan adat istiadat. D. Wawasan Nusantara sehingga tercipta ketahanan nasional yang utuh. Atau E. Persaudaraan menuju pada penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tepat sekali, jawabannya adalah yang D. Wawasan Nusantara sehingga tercipta ketahanan nasional yang utuh. Kemajemukan rakyat harus selalu diarahkan pada persatuan dan kesatuan bangsa ya. Dengan demikian akan terbangun wawasan Nusantara secara menyeluruh sehingga dapat menciptakan ketahanan nasional yang tangguh dan kukuh. Nomor 3. Latar belakang Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 adalah A. Untuk meningkatkan stabilitas politik. B. UUD 1945 dirasakan lebih sesuai dengan Indonesia kepribadian bangsa. C. Kegagalan konstituante dalam membuat UUDS 1950. D. Masih banyaknya penyimpangan terhadap UUDS 1950. Atau E. Pergantian kabinet yang begitu cepat dari waktu ke waktu. Tepat sekali, jawabannya adalah yang C, yaitu kegagalan konstituante dalam membuat UUD pengganti UUDS 1950. Baik, berikut adalah alasan dikeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai berikut. Yang pertama, situasi politik yang kacau dan semakin buruk. Kedua, terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri. Ketiga, konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional. 4. Kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar. 4. Indonesia mengajukan konsepsi atas peraturan laut wilayah yang didasarkan pada konsepsi negara kepulauan dan pengaturan batas laut teritorial selebar 12 mil dari garis terluar pantai. Usaha tersebut dilakukan sebagai upaya memperoleh pengakuan secara internasional atas ketentuan yang dibuat oleh Indonesia dalam A. Ordonati 1939, B. Deklarasi Juanda, C. Deklarasi Hukum Laut Indonesia, D. Konvensi Hukum Laut Internasional, atau E. Keputusan Menteri Kemaritiman. Ya, tepat sekali, jawabannya adalah yang B, yaitu Deklarasi Juanda. Berikut adalah pembahasannya, di mana pada tahun 1958 ini dilaksanakan Konferensi Hukum Laut Internasional di Jenewa. Indonesia mengajukan konsepsi atas pengaturan laut wilayah yang didasarkan pada konsepsi archipelago atau negara kepulauan dan mengusulkan tentang batas laut teritorial selebar 12 mil.
Konsep Indonesia ini merupakan upaya untuk memperkuat hasil deklarasi Juanda dalam forum internasional yang diselenggarakan pada 13 Desember 1957. Nomor 5. Kekayaan alam negara Indonesia sangat berlimpah. Bentuk upaya pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan UUD 1945 adalah A. Memperbesar komoditas barang mentah kuota ekspor. B. Tidak perlu bantuan asing dalam mengelola sumber daya alam. C. Negara mengelola sumber daya alam secara mandiri. D. Negara menyerahkan pengelolaan sumber daya alam secara langsung kepada rakyat. Atau E. Pemerintah menyerahkan pengelolaan air kepada swasta agar bisa menghasilkan keuntungan maksimal. Ya, kira-kira mana jawaban yang tepat? Betul sekali, jawabannya layang C, negara mengelola sumber daya alam secara mandiri. Prinsip perekonomian Indonesia berdasar pada ekonomi Pancasila ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, pernyataan ini sesuai dengan nilai ekonomi Pancasila adalah negara mengelola sumber daya alam secara mandiri. Selanjutnya adalah nomor 6. Pernyataan yang tepat berkenaan dengan wilayah Indonesia adalah A. Wilayah daratan meliputi seluruh wilayah NKRI. B. Ruang udara yang menjadi wilayah Indonesia meliputi seluruh permukaan daratan Indonesia. C. Lebar laut teritorial Indonesia berdasarkan UU nomor 6 tahun 1996 adalah 200 mil. D. Batas laut teritorial Indonesia yang diajukan dalam konferensi hukum laut di Swiss selebar 3 mil. Atau E. Ruang udara wilayah Indonesia meliputi ruang udara di atas permukaan daratan dan di atas permukaan perairan yang menjadi kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia. Kira-kira mana jawaban yang tepat? Betul sekali, jawabannya adalah yang E. Ruang udara wilayah Indonesia meliputi ruang udara di atas permukaan daratan dan di atas permukaan perairan yang menjadi kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia. Berikut adalah pembahasannya di mana ruang udara ini menjadi wilayah Indonesia meliputi ruang udara di atas daratan dan di atas permukaan perairan yang menjadi bagian kedaulatan dan wilayah yurisdiksi NKRI. Di mana luas laut Indonesia ini berdasarkan UUD Undang-Undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia ini selebar 12 mil. Sedangkan batas laut teritorial Indonesia yang diajukan dalam konferensi hukum laut di Swiss ini selebar 12 mil. Nomor 7, contoh perbuatan yang menunjukkan rendahnya integritas di lingkungan kantor adalah A. Mengerjakan tugas sesuai peraturan yang berlaku. B. Datang tepat waktu ke kantor. C. Mencari alasan ketika datang terlambat ke kantor. D. Menuruti perintah pimpinan dengan penuh loyalitas. Atau E. Aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan di kantor. Ya, jawabannya adalah yang C. Mencari alasan ketika datang terlambat ke kantor. Dengan datang terlambat, seseorang dapat dianggap telah melakukan korupsi terhadap waktu kerja. Hal ini menunjukkan rendahnya integritas yang dimiliki. Selanjutnya nomor 8, Indra berjanji akan membelikan sepeda jika anaknya berhasil menjadi juara kelas semester ini. Setelah ujian semester selesai dan Indra menerima rapor anaknya, ternyata anaknya berhasil menjadi juara kelas. Saat itu Indra sedang tidak memiliki uang. Sebagai orang yang menjunjung tinggi nilai integritas, apa yang sebaiknya dilakukan? A. Memutuskan untuk menunda pembelian sepeda sampai ia memiliki uang yang cukup. B. Memberikan pengertian kepada anaknya bahwa sekarang ia belum punya uang dan akan membelikannya di kemudian hari. C. Menyewa sepeda dengan harga yang murah dan menggantinya dengan sepeda yang baru saat memiliki uang. D. Meminjam sepeda milik saudara untuk sementara waktu agar anaknya senang. Atau E. Mencari pinjaman membelikannya sepeda baru. Tepat sekali, jawabannya adalah yang E. Mencari pinjaman dan membelikannya sepeda baru. Salah satu sikap yang menunjukkan integritas adalah dengan berusaha menepati janji yang telah dibuat. Ketika Indra berjanji kepada anaknya, maka ia harus siap dengan resiko yang ada. Jika Indra berhasil memenuhi janjinya, maka akan berdampak positif bagi prestasi anaknya ke depan, sekaligus memberikan pendidikan karakter yang berharga terhadap anaknya. Nomor 9, ciri-ciri pemimpin yang berintegritas adalah A. Ucapan dan kata-katanya positif, membagi pekerjaan dengan adil sesuai kemampuan. B. Jujur dalam bekerja dan selalu menepati janji. C. Memiliki rasa empati yang tinggi dan mau mendengarkan keluhan bawahannya.
D. Menaati peraturan dan kreatif dalam bekerja. Atau E. Berkarisma dan disegani bawahannya. Tepat sekali jawabannya adalah yang B. Jujur dalam bekerja dan selalu menepati janji. Ciri-ciri pemimpin yang berintegritas ini adalah ucapan dan kata-katanya positif, janjinya selalu ditepati, jujur dalam bekerja, menaati peraturan, dan bertanggung jawab. Nomor 10. Perwujudan integritas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu contohnya adalah A. Aparat kepolisian lalu lintas yang menolak uang damai dari pelanggar lalu lintas. B. Ridwan masuk kantor 1 jam lebih awal sebelum jadwal yang ditentukan. C. Andra bekerja penuh semangat di kantornya. D. Bersikap terbuka dalam mengambil keputusan. Atau E. Bersedia mengasuh anak yatim yang terlantar di jalan. Ya, jawabannya lah yang A. Aparat kepolisian lalu lintas yang menolak uang damai dari pelanggar lalu lintas. Berikut adalah penjelasannya. Perwujudan integritas bisa dilakukan dengan banyak cara ya. Salah satunya dengan berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya serta konsisten. Dengan berperilaku jujur, memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran, etika, dan moral, serta berbuat sesuai dengan perkataan, maka orang tersebut bisa disebut bertanggung jawab serta memiliki integritas. Nah, itu merupakan 10 soal dari tim belajar bareng. Semoga video ini bermanfaat. Share juga ke teman-teman kalian supaya semangat mempersiapkan CPNS nanti. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.